Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan pada buku kita teman-teman sekalian, kumpulan doa dalam Al-Quran dan Sunnah ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahf Al-Qahtani rahimahullah. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini doa selanjutnya, yaitu bunyinya Allahumma inni a'udzubika minal bukhul. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Wa a'udzubika minal jubun, dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur, dan aku berlindung kepadamu dari dikembalikannya kepada usia yang pikun, lanjut. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan juga siksa kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 6 halaman 35. Hadis ini teman-teman mengajarkan kepada kita agar kita berlindung kepada Allah dari 4 keburukan, ya, atau 5 sekaligus ya. Sebenarnya 4 keburukan dan satu siksaan. Ada 5 hal yang kita berlindung dalam doa ini. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari sifat pelit. Dan ini sudah sering kita ingatkan teman-teman sekalian. Apalagi di kajian tentang keajaiban sedekah, ya, bagaimana memang seorang mukmin itu sifatnya adalah dermawan. Dia suka dengan memberi, ya, dia suka dengan memberi. Dan tentu memberi ini lawannya adalah pelit. Dan pelit ini dianggap penyakit oleh Nabi SAW. Sebagaimana beliau pernah menjelaskan tentang keadaan sahabat, ya, yang diangkat menjadi pemimpin suku kaumnya. Pada saat beliau bertanya kepada para anggota sukunya, bagaimana dia? Mereka mengatakan dia menjaga wibawahnya, dia punya ketampanan, hanya saja dia pelit. Kata Nabi SAW, penyakit apa lebih berat daripada pelit itu? Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan pelit ini dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan melarang untuk mendakwakan pelit ini. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala melarang. Karena memang Allah itu dermawan dan suka kedermawanan. Ya, Allah itu suka memberi, sifatnya Allah akramul akramin, dan dia juga mengharapkan atau dia memerintahkan agar hamba-hambanya yang beriman dermawan. Ya, dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bani Adam unfik alaik, wahai anak Adam berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah sedekah ini, banyak sekali, dan keutamanya luar biasa. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, mana qasamalu min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersedekah, artinya akan bertambah terus. Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah akan ganti. Dan Allah kalau ganti, Allah mengatakan dalam banyak firman-Nya, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau berikan kepada hamba balasan tidak ada hitungannya. Jadi luar biasa banyaknya. Mungkin kita memberi jalan Allah satu, sepotong makanan Allah gantikan mungkin dengan 1 tahun, 2 tahun, mungkin 10 tahun. Tidak berhenti rezeki makanan akan datang kepada kita dan seterusnya. Maka kita berlindung teman-teman dari sifat bakhil ini. Karena ini bahaya sekali. Penyakit kejiwaan. Dan tidak akan pernah bersatu untuk sifat bakhil dengan keimanan. Sifat bakhil dengan persahabatan. Sifat bakhil dengan keromantisan rumah tangga. Sifat bakhil dengan kelanggengan hubungan antara atasan sama bawahan. Tidak akan pernah bertemu. Sebaliknya, royal itu akan lebih mengeratkan hubungan suami istri, hubungan antara atasan sama bawahan, hubungan antara teman dengan temannya, kerabat dengan kerabatnya, dan seterusnya. Bahkan dengan dermawan ini bisa, ya, kita berdakwah, menyampaikan dakwah. Ya, Nabi SAW beberapa kali bersedekah kepada orang-orang non-muslim sehingga mereka masuk Islam, bersuruh berbuat baik pada para tawanan non-muslim sehingga mereka masuk Islam. Ya, bagaimana Nabi SAW sendiri melunakkan hati beberapa orang yang masuk Islam, baru masuk Islam dan mu'allaf dengan sedekah. Diberinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu di awal masuk Islam, ya, anaknya Yazid, anaknya Muawiyah radhiyallahu anhu majma'in. Kemudian beberapa tokoh-tokoh Mekah sempat diberikan harta untuk melunakkan hati mereka, ya, dan seterusnya. Jadi bisa dilakukan atau bisa digunakan untuk berdakwah. Jihad, dalam jihad pun Allah SWT menyebutkan kalau kita menyumbang di jihad dengan bi'amwal wa anfus. Bi'amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan juga jiwa kalian. Jadi harta ini bisa berfungsi yang sangat luar biasa untuk meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk masuk ke dalam surga, mendapat derajat yang tinggi, juga mendapat ridho manusia.
Dan tidak akan mungkin ada orang yang suka berteman, bersahabat, bahkan menjadi pasangan orang yang bakhil. Semuanya sebab perhitungan. Tapi di saat kita berteman sama seseorang, baru kita masuk ke restoran, dia udah duluan membayarnya. Dia udah duluan memesannya. Dia lebih dulu mengundang kita. Dia lebih dulu memberikan kita hadiah pakaian, kendaraan. Dia lebih dulu semuanya. Disilakan dengan sabakun lil khair. Dalam bahasa Arab mereka berlumba-lumba dalam kebaikan. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang para nabi. Innahum yusari'una fil khairat. Nabi Ayub alaihissalam dengan istrinya. Ya. Mereka suka berlumba-lumba dalam kebaikan. Nah, itu diantaranya memang royalitas itu. Ya, royalitas. Jadi bakhil ini tidak mungkin bisa bersatu dengan seorang mukmin dalam dirinya. Nah, kita berlindung dari sifat bakhil ini. Ya, sudah saya berikan kiat-kiatnya teman-teman sekalian. Ya, menabung itu menabung di akhirat, bukan menabung di dunia. Bagaimana kita punya tabungan yang banyak di akhirat sana. Ya, setiap kali kita punya harta, kita pikirkan bagaimana bisa menginvestasikan untuk akhirat. Diinvestasi di dunia tapi untuk mendapatkan yang di akhirat. Ya. Jadi selalu semuanya harta kita arahkan kepada kehidupan yang abadi di sana. Kemudian yang kedua kita minta berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari sifat ya, jubun. Jubun ini pengecut. Tidak mungkin juga bersatu antara orang mukmin yang punya iman dalam hatinya dengan sifat pengecut. Pernah ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya lagi dihadang oleh seorang perampok? Apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, qatilhu. Lawan dia. Lalu kata orang tersebut, bagaimana kalau saya membunuhnya? Kata Nabi SAW, kau tidak dihukum. Bagaimana kalau saya terbunuh? Kata Nabi SAW, kau mati syahid. Kita tahu ada salah satu dosa besar teman-teman, tawalli yaumaz zahf. Lari dari kancah peperangan. Tidak dibolehkan dalam Islam. Kaum muslimin sudah masuk ke kancah peperangan, cuma dua. Mati syahid, dan ini target utama, terbunuh. Dan semua orang mukmin merindukan ini. Agar mereka bisa masuk surga tanpa hisab, agar semua dosanya dimaafkan, mereka bisa selamatkan 70 keluarganya, selamat dari fitnah kubur dan seterusnya. Atau mereka menang. Jadi kalah, dibunuh, terbunuh pun semua bukan kalah namanya. Justru itu targetnya. Ya. Jadi gak ada sifat pengecut. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan dan menjadikan induk dosa besar. Ya, lari dari medan perang. Kata Nabi SAW, jauhi 7 induk dosa besar. Di antaranya, tawalli yaumaz zahf, lari dari kancah peperangan. Tidak boleh. Maka ini harus teman-teman kita tanamkan dalam diri kita. Gak boleh kita jadi pengecut. Benar kita bela kebenaran tersebut. Ya, tidak ada dalam Islam pengecut. Ya. Tentu ini tidak digunakan dalam hal-hal bermaksiat ya. Misalnya ada orang temannya suruh berzina lalu kemudian dia takut. Karena dia takut sama Allah lalu temannya mengatakan, kok ini pengecut. Nah, bukan itu salah tempat. Pengecut di sini maksudnya adalah tidak berani membela kebenaran. Tidak berani membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berani membela apa yang Allah suruh bela. Ini sifat yang buruk. Tidak boleh dalam jiwa seorang mukmin. Kita berlindung dari sifat ini. Dan Nabi SAW yang ajarkan ini. Sampai pernah di perang Mu'tah, peperangan antara muslimin melawan pasukan Romawi yang bergabung, berkoalisi dengan belasan orang-orang Arab yang masih dalam keadaan kafir pada saat itu. Jumlah mereka 250.000 orang. Sahabat Nabi 3.000 orang. Dipimpin oleh Zaid bin Haritha. Kemudian pada saat wafat dipegang kepemimpinan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan pada saat mati syahid juga digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Nah ketika ketiga orang ini meninggal, Nabi SAW tidak menunjuk siapa lagi yang menggantikan. Karena sebelum pasukan pergi, Nabi SAW menunjuk pemimpin kalian Zaid bin Haritha. Kalau Zaid bin Haritha terbunuh digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib wafat, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Nah setelah itu Nabi SAW tidak tunjuk lagi siapa. Pasukan sebelum pergi nih. Ternyata tiga-tiganya terbunuh di medan perang. Lalu sahabat bingung pada saat itu. Siapa yang akan memimpin peperangan? Sampai ada seseorang yang datang mengambil bendera lalu mendirikannya lalu melemparkan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in. Itu yang pada saat itu masih peperangan pertama Khalid bin Walid dalam Islam. Baru masuk Islam. Lalu dia mengatakan pada orang yang melempar, kau lebih tua daripada saya. Kau lebih dulu dalam Islam. Dia mengatakan, aku tidak mengambilnya kecuali untuk kamu. Karena orang ini tahu betul Khalid bin Walid adalah ahli dalam perang. Maka Khalid bin Walid pun mengatur strategi yang luar biasa pada saat itu. Beliau mengangkat bendera lalu menyuruh pasukan menyerang.
Dalam kondisi luka-luka pun menyerang. Pada saat mereka menyerang sampai menjelang malam, Khalid bin Walid mengatur strategi radhiyallahu anhu, yaitu disuruh posisi pasukan yang tadinya di depan dipindahkan ke belakang, yang belakang pindah ke depan, yang kanan pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan. Ya, umumnya dulu di zaman dulu kalau peperangan itu, yang sayap kanan tetap di kanan terus sampai peperangan selesai, yang kiri tetap di kiri terus, yang di depan tetap di depan terus, yang belakang tetap di belakang terus. Tapi ini diacak oleh Khalid bin Walid. Kemudian disuruh ganti baju mereka. Baju-baju mereka yang sudah berumuran darah segala macam disuruh ganti pakaian baru semuanya. Dan mereka bawa baju cadangan, ganti semuanya. Kemudian setelah itu Khalid bin Walid mengatur juga strategi, dibagilah dari 3.000 pasukan tersebut ada sekian orang yang sudah meninggal dunia. Dibagi menjadi beberapa pasukan kecil, 50-50 orang. Disuruh pulang ke arah Madinah. Kemudian 50 orang ini datang dengan jarak-jarak waktu tertentu. Di siang hari, besok paginya pada saat mau menyerang. Dengan syarat mereka harus mengambil pelapa-pelapa kurma. Ya. Lalu mereka sambil kudanya jalan menuju ke pasukan untuk bergabung, mereka menyeretkan di padang pasir supaya debunya berterbangan. Strategi perang. Besok pagi Khalid bin Walid bertakbir, Allahu Akbar gitu ya. Pasukan siap-siap. Waktu pasukan siap-siap, baju mereka baru. Kemudian posisi mereka yang biasanya berhadapan di depan, yang masih hidup dari pasukan musuh, tahu siapa wajah-wajah mereka yang di depan. Sekarang berubah wajahnya. Lain. Yang biasa di kanan, lihat yang kanan, ternyata berubah. Karena ini biasa di sebelah kiri, sayap kiri. Dan ini ribuan jumlahnya orang gitu. Maka mereka bingung. Mereka pikir ini pasukan baru. Pakaiannya juga sudah tidak ada darah. Pakaian baru semuanya gitu kan. Tertutup luka-luka mereka. Dibalut. Mereka pakai pakaian baru semuanya. Kemudian sebelum menyerang, ternyata Khalid bin Walid sudah mengatur durasi waktu. Datanglah pasukan pertama 50 orang dari kejauhan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara lagi hening kedua pasukan ini, maka pasukan musuh menyaksikan hal tersebut dan mereka menarik dengan pelapa kurma, disentuhkan di padang pasir sehingga debu berterbangan. Jadi tidak ketahuan berapa jumlahnya. Tiba-tiba bergabung di pasukan. Lama kemudian baru debu rendah sedikit. Ya. Allahu Akbar, datang lagi 50 yang kedua. Sama, debu berterbangan dari arah sisi yang lain. Terus begitu. Sehingga musuh secara kejiwaan terpukul pada saat itu. Mereka terpukul, mereka berpikir ini bantuan terus datang. Ini aja 3.000, nggak bisa dikalahkan dari hari pertama. Kalau tidak salah sudah sepekan waktu itu peperangan. Ya. Bagaimana dengan pasukan baru? Habis itu Khalid bin Walid tidak menunggu lama, pada saat sudah bergabung pasukan, sebelum musuh mengetahui jumlah mereka, debu masih ada sedikit berterbangan, suruh takbir untuk menyerang. Maka musuh terpukul pada saat itu. Hanya banyak mereka jadi korban, dan jadi terpukul mundur sampai ke benteng mereka. Setelah itu Khalid bin Walid menarik pasukan, lalu menuju ke Madinah. Waktu itu, Kaisar Romawi dan panglima perang mereka, menginstruksikan agar jangan mengejar muslimin. Khawatir ini strategi perang. Jangan sampai kita dipancing jauh dari benteng lalu kemudian kita diperangi gitu. Maka dibiarkan dan korban mereka sudah banyak. Waktu tiba di Madinah, rupanya informasi ada satu orang dari utusan Khalid bin Walid datang ke Madinah menyampaikan kepada Nabi SAW berita tersebut. Maka masyarakat Madinah menangkap pada saat itu pasukan Khalid bin Walid lari meninggalkan kancah peperangan. Apa yang Anda tahu sedang terjadi? Apakah Anda tahu apa yang sedang terjadi pada saat itu? Ya. Para kaum wanita dan anak kecil, mereka berkumpul. Kemudian mereka menunggu di pintu gerbang Madinah. Semuanya pegang batu. Pada saat pasukan Khalid bin Walid mau masuk, mereka lempari batu. Sambil mengatakan kalian adalah pasukan yang lari dari kancah peperangan. Perempuan dan anak kecil melempari pasukan muslimin pada saat itu. Waktu sampai berita tersebut kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan sabda beliau masyhur, mereka bukan lari dari kancah peperangan, tapi mereka orang yang mengatur strategi perang. Tapi kita lihat bagaimana pada saat itu betul-betul mereka memahami tidak boleh punya sifat pengecut. Ya. Bagaimana Sofia radhiyallahu anha, tante Nabi SAW yang menanamkan kepada anaknya Zubair bin Awam untuk selalu berani. Bahkan seringkali malam hari dibawa ke tempat gelap. Kemudian kalau Zubair nangis ditinggalkan. Sampai Zubair diam. Orang-orang Mekah sempat menghardik tante Nabi SAW, Sofia, ibunya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ajma'in. Maka dia mengatakan saya hanya menginginkan dia menjadi seorang pemberani. Dan betul-betul jadi pemberani. Setiap kali kancah peperangan, Zubair bin Awam suka menaruh 2 tombak di pundak kanan kirinya yang diberi cat warna kuning ya. Mungkin bahasa saya cat ini mungkin bahasa kita sekarang. Zaman dulu Allahu alam dari apa, tapi berwarna kuning, terkenal dengan pemilik 2 tombak kuning.
Jadi kalau pasukan akan berperang, maka Zubair ada di depan. Begitu pecikan takbir pertama, dia yang paling pertama menyerang musuh sampai ke belakang musuh. Dia menyerang, kalau dia terbunuh itu yang diharapkan dia mati syahid. Kalau tidak, maka dia kembali lagi ke pasukan muslimin untuk mengocar-ngacirkan pasukan musuh. Begitu luar biasanya. Dan kiprah dalam kancah jihad ini luar biasa dari kaum muslimin. Sampai kadang-kadang ada 2 orang, 3 orang antara mereka menyerang musuh, ngobrak-abrikan musuh, baru kemudian mereka kembali. Anda bisa kembali kepada kajian-kajian sirah kami. Tapi yang jelas, kita dianjurkan untuk bertolak belakang dengan sifat jubun ini. Kita harus pemberani ya, pada kebenaran. Kemudian yang ketiga, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kembali ke usia yang pikun. Ya. Karena memang ada usia di mana orang sudah lupa. Bahkan dia lupa namanya, dia lupa anaknya. Mohon maaf, bahkan kadang-kadang buang air besar, buang air kecil sembarangan. Di saat itu dia tidak ada lagi gunanya hidup. Gitu kan. Karena mungkin dia ibadah pun sudah lupa, bacaan sholat sudah lupa segala macam. Harus ada yang awasin. Jadi membebankan dirinya, membebankan juga orang lain. Maka di saat itu kita minta agar jangan sampai kita sampai ke umur itu. Artinya walaupun ini bukan berarti kita tidak minta umur panjang ya. Karena termasuk ya, doa Nabi anjuran Nabi SAW. Beliau mengatakan, sungguh sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan beramal soleh. Ya, artinya kita dianjurkan meminta agar dipanjangkan umur gitu kan. Tapi dalam ketaatan. Cuman kalau sampai umur pikun yang sudah lupa segala-galanya, ini kita berlindung darinya. Ya, karena tidak ada manfaatnya buat kita, tidak ada manfaatnya juga buat orang lain, bahkan menyusahkan. Kemudian yang perlindungan yang keempat, yang terakhir, dan ada yang kelima, ya, kita minta dari siksa kubur ya, selamat dari siksa kubur. Sebelumnya adalah kita minta, ya Allah selamatkanlah kami dari fitnah dunia. Dan ini sudah kita jelaskan makna fitnah dunia ya. Fitnah kehidupan, fitnah kematian. Artinya sesuatu yang membuat kita jadi tertarik pada dunia sehingga lalai terhadap akhirat. Atau memang sesuatu yang sangat kita tidak senangi dari urusan dunia. Ya, ada segala macam cobaan yang berat, penyakit, gangguan orang dan segala macam hal. Begitu juga yang kelima, yang terakhir adalah kita berlindung dari siksa kubur. Dan sudah kita jelaskan ini di potongan doa yang pertama. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan coba baca doa yang cukup panjang. Ya. Sebenarnya ada doa pendek di situ ya. Tapi doa ini akan saya akhirkan nanti. Karena kita akan kembali di penutupan doa sebelum tasyahud ini untuk membahas masalah surga ya. Kemarin kita sudah bahas 32 pasal tentang neraka. Maka saya memang menunggu momentum doa pas tentang surga, baru kita bahas masalah surga 31 pasal. Ya. Kurang lebih kita akan kembali ke buku itu insya Allah. Nah itu doanya ada di, kalau teman-teman yang pegang buku di halaman 56. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud. Cuman doa ini ya, khusus masalah surganya kita akan bahas nanti. Kalau memang hari ini Allah berikan taufik kita selesaikan semua doa di sore ini insya Allah doa sebelum salam, maka kita akan masuk ke bahasan buku tentang surga, baru kemudian kita masuk ke lanjutan zikir lagi setelah tentang surga itu selesai. Namun doa yang panjang yang kita akan bahas adalah lanjutannya, masih di halaman 56. Ini doa yang sangat mulia. Renungi makna-maknanya teman-teman sekalian. Anda bisa hafal ini luar biasa. Anda jadikan sebagai doa yang rutin Anda berdoa. Apakah dalam sholat, ini sebelum salam di tasyahud, atau antara azan dan iqamah, sepertiga malam, saat hujan turun. Ya, ini doa-doa yang mulia. Renungi baik-baik. Doanya adalah, Allahumma bi'ilmikal ghaibah wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, dengan ilmumu, ya, penguasaan ilmu terhadap hal yang gaib dan kuasamu atas seluruh makhlukmu. Ahini ma'alimta al-hayata khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama engkau tahu kehidupan itu baik untukku. Artinya setelah aku berdoa ini, kalau sisa umurku semuanya kebaikan, hidupkanlah aku ya Allah. Wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Namun ya Allah, kalau seandainya setelah ini, setelah aku berdoa ini ternyata sisa umurku berisi keburukan, na'udzubillah, kemaksiatan kepadamu, maka wafatkanlah aku. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu dalam keadaan sendiri ataupun disaksikan orang. Ini doa yang mulia sekali teman-teman. Bagaimana kita selalu patuh dan tunduk kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, baik kita sendirian ataupun kita rame-rame. Kalau di keramaian,
Mungkin lebih umum orang tidak melakukan kemaksiatan. Tapi kalau sendirian, lagi di hotel sendirian, lagi di kamar sendirian, ya di rumah kah, lagi di kendaraan sendirian, lagi keluar kota sendirian, safar. Lebih dekat dia berbuat maksiat. Di sini kita minta agar selalu saja kita takut kepada Allah. Dalam keadaan ini, semua keadaan ini. Baik itu dalam keadaan kita sedang sendirian ataupun rame-rame. Dan ini doa yang mulia sekali teman-teman sekalian. Kemudian wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Dan aku mohon kepadamu agar selalu terucapkan kalimat yang benar baik dalam keadaan aku sedang ridha ataupun aku sedang marah. Dan ini sebuah akhlak yang mulia ini. Bagaimana seseorang walaupun lagi dalam keadaan emosi yang memuncak, dia tetap bisa mengucapkan yang benar. Kalau dia salah, dia katakan salah. Kalau rivalnya yang salah, dia katakan salah. Kalaupun rivalnya benar, dia dukung, dia mengatakan engkau benar. Dan itu akhlak yang mulia. Tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. Bagaimana dia pada saat emosi, dia punya jabatan, dia punya harta, namun dia tahu dirinya salah, maka dia akui. Itu termasuk sifat kesatria yang luar biasa gitu. Ya. Pada saat dia bisa mengakui kesalahannya, ya, kemudian dia coba memperbaikinya. Jadi kita mengucapkan kalimat benar walaupun dalam keadaan kita lagi ridho ataupun kita lagi emosi. Potongan selanjutnya wa as'alukal qasda fil ghina wal faqr, dan aku memohon kepadamu kesederhanaan baik dalam keadaan aku kaya ataupun aku miskin. Kita boleh menikmati urusan dunia ini, boleh kita nikmati harta, rumah, makanan, pakaian, semua ya, kendaraan yang enak boleh. Tapi dilarang berlebihan. Tidak boleh kita mubazir, berlebihan. Tapi tidak boleh juga kita bakhil, perhitungan, pelit, gitu kan. Tapi kita dianjurkan agar berada di kesederhanaan. Sederhana di sini bukan berarti pakainya bukan yang bagus ya, bukan. Sederhana dalam arti kata bukan mubazir. Jadi mungkin sederhana ini bisa dinilai sesuai dengan kadar ekonomi seseorang. Mungkin di saat ada orang kaya raya memang, dia menganggap membeli baju kaos yang harganya 1 juta, 2 juta satu. Tapi kualitas bagus, mungkin bagi dia sederhana. Tapi ini mungkin berlebihan bagi orang yang pendapatannya cuma 1 juta sebulan. Masa gaji sebulan habis untuk beli baju. Tapi ada orang yang pendapatannya 1 miliar 1 bulan. Saya pernah bertemu dengan orang yang membahasakan ke saya setiap bulan miliaran uang masuk sama dia. Dengan miliaran, mungkin 1 juta jadi kecil buat dia. Itu juga dengan acara perkawinan misalnya. Mungkin ada orang karena dia kaya raya, bagi dia menghabiskan uang ratusan juta bahkan miliaran dalam acara perkawinan bukan mubazir. Karena tamunya banyak. Dan memang layak seperti keadaan ekonomi dia. Dia sewa sebuah gedung yang besar misalnya. Dia siapkan makanan yang layak, yang lebih enak gitu kan. Dibandingkan dengan orang yang memang tidak punya kemampuan. Maka bagi dia mubazir. Maka ini tidak bisa kita jadikan tolak ukur. Jadi kesederhanaan sesuai dengan keadaan seseorang. Kita minta itu. Kemudian wa as'aluka na'iman la yanfad. Ini potongan doa yang paling saya senangi teman-teman sekalian. Luar biasa ya. 2 potongan doa berdekatan nih. Ya Allah, aku mohon kepadamu nikmat yang tidak pernah terputus-putus. La ilaha illallah. Nikmat biologis, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat tidur, nikmat fasilitas tubuh, mata melihat, telinga mendengar, semuanya tangan menjamah, semua nikmat. Tidak terputus, artinya selalu dari nikmat ke nikmat, dari nikmat ke nikmat. Ini doa yang luar biasa teman-teman. Was'aluka na'iman la yanfad. Subhanallah, saya kalau baca doa ini, pas di doa ini saya ulangin. Sampai 3 kali. Dan potongan selanjutnya juga luar biasa. Wa as'aluka qurratu 'ainin la tanqati'. Dan aku minta penyejuk mataku yang tidak pernah terputus. Artinya yang selalu aku lihat setiap harinya, selalu kegembiraan, kesenangan. Ini 2 potongan doa ini luar biasa. Walaupun semua doa mulia ya. Tapi di potongan ini, di 2 potongan ini sering saya ulang-ulangi teman-teman sekalian. Karena luar biasa kita minta nikmat tidak pernah terputus, kita minta penyejuk mata yang tidak pernah juga terputus. Ya. Jadi apapun kalau kita lihat istri, lihat anak, lihat teman-teman, lihat lingkungan, semua yang nyaman-nyaman. Tidak ada sesuatu yang buruk. Karena sebagian salafus saleh itu kalau melihat sesuatu yang buruk di depan matanya, bagi mereka itu peringatan dari Allah SWT. Anda ingat kisah Nabi Daud AS dalam Al-Quran digambarkan
bagaimana Allah lemparkan bangkai di depan singgasananya, maka dia langsung sujud kepada Allah karena takut. Peringatan dari Allah SWT. Sebagian salaf kalau lewat mencium bau bangkai, bau busuk, mereka beristighfar kepada Allah. Sebagian mereka tersentuh kakinya batu, sakit, mereka beristighfar kepada Allah. Jadi kita minta qurratu ainin la tanqati', semua yang kita lihat depan mata kita keindahan. Kemudian selanjutnya wa as'aluka ridha ba'dal qadha. Dan aku minta kepadamu ridha, menerima setelah keputusanmu. Mau kematian kah, bangkrut kah, penyakit kah, pokoknya ridha. Kita minta agar kita ridha, kita terima setelah keputusan Allah. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, kenikmatan hidup setelah kematian. Kenikmatan hidup, bagaimana di kuburan menjadi taman dari taman surga. Kemudian di mahsyar juga selamat dari hisab. Kemudian masuk lewatin sirat dengan mudah. Kemudian masuk surga juga tanpa masuk surga mendapatkan tanpa hisab ataupun masuk surga di derajat yang tertinggi. Ini luar biasa potongannya teman-teman. Kemudian kita bilang wa as'aluka. Jadi ini sudah bergabung ya, kebutuhan-kebutuhan dunia semuanya. Ya, kita minta agar diberikan ketakutan kepada Allah di dunia, baik dalam keadaan sendiri ataupun rame-rame. Kita minta agar bisa mengucapkan kalimat benar dalam kondisi kita ridho ataupun kita marah. Kita minta agar diberikan kesederhanaan. Sudah kita jelaskan tadi mana sederhana, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin. Kita minta agar diberikan nikmat tidak pernah terputus. Kita minta agar penyejuk mata yang tidak pernah terputus. Kita minta agar ridho setelah terhadap keputusan Allah setelah kita mati. Lalu kemudian pindah, itu kehidupan dunia, sampai pindah ke akhirat, sampai kematian. Dan wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut, dan aku minta kehidupan yang baik. Bardal aish ini kehidupan yang sempurna, yang menggembirakan setelah kematian. Dan ini membuktikan ada kehidupan setelah mati. Ada kehidupan. Teman-teman kalau lewat di kuburan, Anda melihat itu adalah batu nisan, kuburan, tanah, gundukan tanah. Maka itu bagi kita seperti benda mati. Tapi itu adalah alam sendiri. Alam barzah. Mereka hidup. Ada yang menjadi taman dari taman surga, semoga kita termasuk ini insya Allah. Dan ada yang jadi lubang dari lubang neraka. Na'udzubillah. Mohon kepada Allah agar diselamatkan. Makanya Nabi SAW setelah mengantar jenazah sahabat mengatakan, Udu'u li akhikum fa innahu al-ana yus'al. Doakan kebaikan buat saudara kalian karena sekarang dia akan ditanya oleh malaikat. Jadi ada kehidupan di sana. Kita minta kehidupan setelah kematian. Supaya menemani kita di kuburan amal soleh kita, bukan amal buruk kita. Dibentangkan permanaan dari surga dan tercium baunya sampai menjelang hari kiamat. Kita minta itu. Sampai masuk ke surganya nanti. Kemudian puncaknya kita minta wa as'aluka laddatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku mohon kepadamu merasakan kenikmatan ya, melihat wajahmu. Melihat wajahmu, kenikmatan memandang wajahmu. Dan ini ulama sepakat adalah nikmat terbesar di surga nanti. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, termasuk orang-orang beriman yang lewat neraka dulu. Sudah dikeluarkan semua, sudah bersih dari neraka, nggak ada lagi. Mereka sudah masuk dalam surga semua, di neraka tinggal orang munafik, orang musyrik, ya, orang kafir, mereka abadi di sana, na'udzubillah. Maka Allah bertanya kepada ahli surga, kata Nabi SAW, apakah mau aku tambahkan nikmat pada kalian? Mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi? Setelah engkau menyelamatkan kami dari neraka, kami masuk ke surga. Mereka lihat neraka, kita semua akan lihat neraka. Kita dengarkan gemuruhnya, wa na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari api neraka. Dan seluruh pasangan hidup kita dan keturunan kita, kerabat kita, teman-teman sekalian. Allahumma amin, ini lagi puasa. Bahaya sekali neraka itu. Sudah kita bahas 32 bab. Sulitnya makanannya, minumannya, siksaannya luar biasa. Menyedihkan, mereka menangis. Sampai yang keluar pengganti air mata itu sudah darah. Wa na'udzubillah. Kita minta masuk ke dalam surga. Selamat dari neraka itu. Lalu kita dibawa ke dalam surga. Ya. Nanti pada saat udah masuk dalam surga semuanya ahli surga, maka Allah bertanya, adakah nikmat yang maukah saya tambahkan? Mereka bilang, ya Allah, nikmat apa lagi setelah Engkau selamatkan kami dari neraka dan Engkau masukkan kami ke dalam surga. Sudah kami lihat neraka itu. Dan kami sekarang masuk surga, luar biasa nikmatnya. Lalu dalam riwayat dikatakan Allah pun mengangkat hijabnya. Maka pertama kali ahli surga melihat wajah Allah yang mulia,
Pada saat itu mereka serentak mengatakan, ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Jadi orang-orang kafir, orang munafik tidak akan pernah melihat sang pencipta Allah. Karena ini adalah nikmat terbesar melihat wajah Allah yang mulia. Maka ini kita mohon di doa ini. Lalu kita mengatakan wasyauqa, pakai qaf ya, wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirrah. Dan aku selalu rindu ya Allah bertemu denganmu tanpa kesulitan yang membahayakan dan tanpa cobaan yang menyesatkan. Jadi kita minta kepada Allah SWT agar kita ini beriman kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah semuanya dengan kemudahan, bukan melalui cobaan-cobaan dulu, bukan tabrakan dulu baru mau sadar, bukan di penjara dulu baru mau sadar, enggak. Mudah ya Allah. Aku rindu bertemu denganmu tanpa kesulitan yang membahayakan dan tanpa cobaan yang menyesatkan. Nah, kemudian kita mengatakan, di sini dikatakan wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirra wala fitnatin mudillah. Potongan terakhir, Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami ya, dengan keimanan dan jadikanlah kami sebagai pemberi petunjuk ya. Atau jadikanlah kami sebagai petunjuk jalan yang memperoleh petunjuk darimu. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai jadi 3 halaman 54 sampai 55, Imam Ahmad jadi 4 halaman 364 dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasai jadi 1 halaman 281. Ini doa yang mulia sekali teman-teman sekalian. Luar biasa gitu. Makna-maknanya luar biasa. Jadi kita minta lengkap semua dari selama kehidupan di dunia sampai ke akhirat nanti. Kalaupun Anda cuma bisa baca doa ini saja sebelum salam ini sudah luar biasa. Ya. Dan saya sudah katakan tadi, usahakan doa ini pun dibaca di selain salam, sebelum salam gitu kan. Karena doa ini punya makna yang luar biasa gitu. Jadi di sini yang terakhir kita minta, ya Allah hiasilah kami dengan keimanan, maksudnya selalu kami merasa kenikmatan iman kepadamu. Sehingga tidak tergoda untuk melakukan kekufuran, kemaksiatan, kemunafikan. Dan jadikanlah kami sebagai petunjuk jalan yang memperoleh. Petunjuk, maksudnya jadikan kami orang yang menjadi petunjuk orang lain agar bisa mendapatkan petunjuk darimu. Jadi supaya kita menjadi da'i-da'i. Kita menyampaikan kebenaran supaya orang bisa mengikuti dan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita pun dengan itu ya mendapatkan pahala ekstra. Karena kalau Allah mudahkan kita menjadi sebab petunjuk bagi orang lain, maka semua amal yang dia kerjakan kita akan panen pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada kebaikan maka dia akan diberikan pahala yang sama dengan orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi misalnya kalau saya sampaikan nih, Pak Ibu lakukan begini, lalu Bapak Ibu amalkan nih. Bapak Ibu dapat 100 pahala misalnya dari amal itu, ini contoh saja. Maka saya mendapatkan nilai 100 itu sama tanpa diambil dari pahala Bapak Ibu. Karena saya menyampaikan. Ya. Itu luar biasa gitu. Kita menjadi hudatan muhtadin. Atau orang yang menjadi petunjuk bagi orang lain. Doa selanjutnya teman-teman sekalian. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Kembali kita memohon ampun kepada Allah, kita meminta agar dimaafkan kesalahan, karena kesalahan kita banyak teman-teman sekalian. Sengaja atau tidak sengaja. Maka kita selalu mohon kepada Allah agar dimaafkan. Ini salah satu doanya ini. Tapi perhatikan sebelum mohon ampunan, kita memuji-muji Allah dulu. Hadis ini riwayat An-Nasai jilid 3 halaman 52. Dan Imam Ahmad jilid 4 halaman 338. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Diulangi lagi ya Allah. Ya, karena Allahumma ya Allah artinya. Inni as'aluka, aku memohon kepadamu, ya Allah, wahai Allah. Ini nama Allah yang paling Allah cintai, yaitu Allah. Lafzul jalalah. Bi'annakal wahidul ahadus samad, bahwa engkau adalah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, tempat bergantung segala sesuatunya. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada anaknya, tidak ada orang tuanya. Dan tidak ada seorang pun yang menyamainya.
Antakfirli dhunubi, agar engkau memaafkan semua dosa-dosaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ini permohonan ampun, memohon kepada Allah SWT agar dimaafkan. Tapi ini termasuk lafaz potongan awal yang menarik ya. Karena ada riwayat yang lain kata Nabi SAW, siapa yang membaca ya, Allah ya man asyhadu annahu Allahu alladzi la ilaha illa huwal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maka akan diterima doanya. Artinya kalau dia ucapkan ini ya, ya Allah bahwasanya engkau maha esa, engkau maha tunggal, segala sesuatunya bergantung padamu, engkau tidak diperanakkan dan tidak diperanakkan dan tidak beranak ya, tidak beranak, tidak diperanakkan dan tidak membutuhkan pada siapapun. Lalu kemudian kita sampaikan doa kita, maka insya Allah itu mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman kita tutup dengan doa-doa terakhir ya. Doa-doa terakhir ini saya memang mengejar untuk menyelesaikan ini supaya nanti insya Allah pertemuan akan datang kita akan masuk ke bahasan tentang masalah surga ya. Kita akan kembali ke buku kita Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka insya Allah. Doa selanjutnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Ini juga luar biasa nih, dimulai dengan puji-pujian yang banyak kepada Allah, pengakuan tentang keesaannya dan kemahakuasaannya, baru kemudian kita minta surga dan neraka. Hadits ini diriwayatkan oleh para penyusun kitab-kitab sunan, dan ini diambil dari Sahih Ibnu Majah jadi 2 halaman 329. Artinya, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anna lakal hamd, bahwa segala puji hanya bagimu. Jadi aku memohon kepadamu karena memang hanya kau yang layak dipuji. La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau dan tidak ada sekutu bersamamu. Al-Mannan, yang maha memberi segala kebaikan. Badi'as samawati wal ard, pencipta, pengurus, pengawas langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Nah, di sini teman-teman sekalian kita bisa lihat mirip dengan doa sebelumnya, puji-pujian. Puji-puji Allah, karena puji ini teman-teman membuat kita jadi lebih yakin dengan apa yang sedang kita akan sampaikan dan kepada siapa kita sampaikan. Misal contoh ada lagi sujud di sholat tahajud, atau Anda lagi berdoa di malam hari sepertiga malam, orang semua lagi tidur, Anda berdoa kepada Allah. Anda mengucapkan, ya Allah, Zat yang telah menciptakan aku, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, Zat yang telah menciptakan malam hari ini, Zat yang telah mengizinkan aku mengucapkan dengan lisanku doa-doa ini, mengangkat kedua telapak tanganku kepadanya, menanamkan keyakinan dan keimanan dalam hatiku tentang keberadaannya. Kita puji Allah, Zat yang maha hidup, Zat yang menciptakan, yang memantikan, Zat yang menciptakan surga dan neraka, Zat yang membedakan dan menciptakan mana orang beriman dan orang kafir. Kita memuji Allah terus, gitu kan? Baru kemudian kita baca salawat kepada Nabi SAW, baru kita masuk kepada hajat kita. Karena pernah ada seorang sahabat, dia masuk ke dalam masjid, lalu kemudian dia mengatakan, Allahumma gfirli. Langsung. Kata Nabi SAW, ista'jala hadha. Ista'jala hadha. Orang ini buru-buru. Orang ini buru-buru. Ya. Harusnya dia membaca, memuji Allah SWT, lalu membaca salawat kepadaku, kemudian barulah ya, dia menyampaikan hajatnya. Seperti ini kurang lebih. Jadi meminta surga dan neraka, bayangkan banyak sekali puji-pujiannya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, aku memohon kepadamu karena kau layak untuk dipuji. La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamamu. Al-Mannan, Zat yang selalu memberi kebaikan-kebaikan. Ya badi'as samawati wal ard. Ya badi'as samawati wal ard. Wahai Zat yang telah menciptakan, mengurus langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai Zat yang penuh dengan kemuliaan. Ya, kebaikan-kebaikan. Ya hayyu ya qayyum. Wahai Zat yang maha hidup. Wahai Zat yang maha hidup dan mengurus makhluknya. Inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar.
baru kita mohon ya Allah masukkan aku ke dalam surga dan selamatkan aku dari api neraka. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah yang disebutkan di halaman 60. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadis ini riwayat Abu Daud jilid 2 halaman 62 dan Tirmidzi jilid 5 halaman 515. Ini mirip dengan sebelumnya ya. Tapi saya katakan tadi riwayat ini kumpulan puji-pujian ini kalau Anda sebutkan dalam doa Anda, setelahnya doa Anda sampaikan dikabulkan oleh Allah SWT. Yaitu Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu. Permohonannya belum disampaikan nih. Bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Karena aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Al-ahadus samad, yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatunya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Baru kemudian kita sampaikan hajat kita. Nah ini dalam riwayat dijelaskan siapa yang membaca ini Allah akan kabulkan doa setelahnya. Oleh itu teman-teman kita baca doa ini. Ya, ini doa yang mulia sekali yang kita bisa baca baik di sebelum salam ataupun setelah salam. Ya, ataupun setelah salam. Jadi ini insya Allah bahasan kita pada kesempatan ini dan nanti kita akan masuk ke bahasan tentang surga sekali lagi ya. Saya minta teman-teman mulai Senin depan kita kembali membedah buku kita tentang neraka dan surga. Neraka sudah kita bahas tentang surganya insya Allah. Diambil daripada kedua potongan doa sebelumnya yang kita pelajari, yaitu kita memohon surga dan berlindung dari api neraka. Ya, insya Allah setelah kita bahas masalah surga sekitar 31 atau 32 pasal, baru kita masuk ke lanjutan zikir setelah salam dari sholat fardu.